guys, welcome back again. Oke semuanya, untuk kali ini aku akan membahas tentang tremor ya. Tremor adalah gerakan tak terkendali yang terjadi secara terus-menerus ataupun berulang tanpa disadari. Bisa terjadi pada satu ataupun pada beberapa bagian tubuh. Dapat terjadi di bagian tangan, kaki, leher, dan kepala. Serta dapat terjadi sesekali ataupun terus-menerus. Oke, sekarang masuk ke bagian penyebab dari tremor itu sendiri. Dapat terjadi ketika tengah menghadapi hal-hal tertentu atau tengah berada di kondisi tertentu. Contohnya seperti tengah dalam keadaan tegang, menghadapi kondisi yang menakutkan, tengah menghadapi tekanan di sini seperti kayak tekanan dari keluarga, tekanan dari sekitar, tekanan pekerjaan, dan yang lainnya. Lalu bisa juga tengah dalam keadaan terkejut. Hal ini dapat menyebabkan tremor pada sebagian orang yang diakibatkan karena gangguan pada otak, yang dimana bertugas untuk mengatur pergerakan otot. Nah, hal tersebut menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkendali, yang dimana hal itulah menyebabkan gerakan gemetar atau yang disebut sebagai tremor. Tremor juga dapat terjadi sebagai gejala dari penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan pergerakan. Nah, inilah beberapa penyakit yang bisa memunculkan tremor. Di antaranya ada cedera kepala, penyakit Parkinson, hipertiroidisme, multiple sclerosis, dan juga stroke. Selain gejala yang diakibatkan oleh beberapa penyakit tersebut, tremor juga dapat dipicu oleh beberapa kondisi lain. Nah, di antaranya itu seperti adanya riwayat tremor pada keluarga, mengkonsumsi kopi, teh ataupun soda, lelah otot, hipoglikemia atau yang sering disebut sebagai kadar gula darah yang rendah, penuaan, keracunan merkuri, dan gangguan kecemasan ataupun panik, serta juga gagal hati, gagal ginjal, kecanduan alkohol, efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti contohnya obat asma, kortikosteroid, amfetamin, litium, dan beberapa obat antidepresan. Nah, selain dapat disebabkan oleh penyakit tertentu dan dapat dipicu oleh kondisi tertentu, tremor juga terbagi ke dalam beberapa bagian yang juga berdasarkan penyebabnya. Oke, yang pertama di sini ada tremor esensial. Merupakan jenis tremor yang paling umum terjadi. Belum tentu pasti penyebab ataupun pemicu dari tremor yang satu ini ya. Tapi memang biasanya kondisi ini merupakan faktor dari keturunan. Karena memang dalam beberapa kasus, tremor esensial itu diwariskan. Tremor esensial bisa menjadi lebih parah getarannya ketika bagian tubuh yang terkena tremor itu digunakan ataupun juga digerakkan. Dan tentu akan berkurang ataupun hilang di saat diistirahatkan. Tremor satu ini sering sekali melibatkan bagian tubuh kepala ataupun wajah, leher, suara, dan tangan. Dan tremor jenis ini biasanya dapat terjadi pada kedua sisi tubuh, yang dimana satu sisi tubuh lainnya lebih kuat getarannya kebanding dengan sisi yang satunya. Kedua, ada tremor psikogenik. Pada umumnya, jenis tremor yang satu ini disebabkan oleh gangguan mental, yang dimana seperti depresi, cemas berlebihan, menghadapi ketakutan, emosi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Dapat terjadi atau muncul di bagian manapun secara tiba-tiba. Tremor yang dirasa akan jauh lebih parah ketika si penderitanya tengah merasakan tekanan ataupun tengah dalam keadaan tertekan. Dan akan menjadi lebih baik setelah stres dan rasa cemasnya itu mereda. 3. Yaitu tremor cerebellum. Jenis satu ini disebabkan oleh kerusakan pada otak kecil atau cerebellum.
Hal ini dapat terjadi akibat penyakit dari tumor, stroke, dan multiple sclerosis. Umumnya, gerakan gemetar dari tremor yang satu ini terjadi secara lambat. Juga paling sering muncul sesaat setelah tubuh menekan sesuatu. Contohnya seperti jari yang menekan tombol atau jari yang menyentuh dan menggenggam gelas. Yang keempat, ada jenis tremor Parkinson. Dapat terjadi sebagai bagian dari gejala Parkinson. Tremor dapat dimulai di tangan dan juga dapat mempengaruhi kaki, serta juga dagu dan bagian lainnya. Namun, jarang untuk mempengaruhi bagian kepala dan leher. Tremor akan semakin parah atau hebat gerakannya saat dimana bagian tubuh yang terkena itu justru diistirahatkan. Dan akan merasa jauh lebih baik bahkan hilang saat dimana bagian tubuh yang terkena itu digerakkan ataupun digunakan. Serta gerakan tremornya juga tidak jelas atau disebut sebagai asimetris. Yang kelima, ada tremor distonik. Biasa terjadi pada orang-orang yang mengalami distonia. Dapat memunculkan pada bagian tubuh manapun. Dan dapat ditandai dengan bagian tubuh yang bergerak secara memutar dan berulang, serta biasanya akan berkurang setelah istirahat. Keenam, yaitu jenis tremor ortostatik. Sebenarnya belum diketahui secara pasti penyebab dari tremor ortostatik. Ditandai dengan kontraksi pada otot kaki yang terjadi sesaat setelah berdiri. Dan akan mereda ketika seseorang mulai mengangkat kaki, berjalan maupun duduk. Yang ketujuh, ada tremor fisiologis. Umumnya disebabkan oleh penyakit di luar sistem saraf, seperti tritoksikoses atau hipoglikemia. Tremor jenis ini akan mereda dengan sendirinya setelah penyebabnya itu diatasi. Selanjutnya, yaitu gejala dari tremor, yaitu munculnya gerakan gemetar yang tidak dikendalikan ataupun tidak diinginkan pada bagian kaki, tangan, leher, juga kepala. Selanjutnya juga akan mengalami kesulitan ketika menggambar ataupun menulis. Munculnya suara bergetar ketika berbicara atau seperti gagap seketika. Kesulitan menggenggam atau menggunakan alat makan karena bergetar. Oke, lalu selanjutnya adalah berdasarkan waktu terjadinya gejala, tremor dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu resting tremor, yang terjadi saat istirahat. Contohnya tengah duduk dengan keadaan tangan dilipat atau terlipat, atau sedang berdiri dengan tangan tergantung biasa. Tremor ini umumnya di tangan dan di jari. Dan yang kedua yaitu action tremor. Terjadi ketika tengah melakukan gerakan seperti menulis, merentangkan lengan, mengangkat benda berat, atau di saat jari tengah menunjuk. Selanjutnya adalah masuk ke bagian pengobatan tremor. Sebenarnya tidak ada metode khusus untuk mengatasi tremor. Biasanya pengobatan dilakukan dari mengobati alasan ataupun penyebab dari tremor itu sendiri. Bisa juga mengatasinya dengan obat-obatan, seperti obat penghambat beta atau beta blockers, juga propanolol atau atenolol, dan obat penenang seperti diazepam dan lorazepam, obat anti kejang seperti primidon dan gabapentin, serta bisa juga melalui terapi, yakni terapi fisik, terapi wicara, dan okupasi. Masuk ke bagian pencegahan dan menangani tremor, yaitu batasi ataupun hindari untuk mengkonsumsi kafein jika menyebabkan tremor. Hentikan kebiasaan merokok dan hentikan kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol. Atur emosi dengan baik dan hindari kondisi yang dapat menyebabkan stres. Selanjutnya, usahakan untuk bisa mengontrol gerakan tremor secara bertahap. Rilekskan pikiran dan tubuh, minum air putih, dan kendalikan pikiran dengan baik. Lakukan juga olahraga ringan ya. Dan memang jika disebabkan oleh penyakit tertentu, maka tolong atasi dulu penyakit yang dimana menyebabkan tremor itu, ataupun juga mengkonsumsi obat untuk khusus menangani penyakit dari penyebab tremornya ya.
Nah, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita untuk kali ini. Dan aku mau mengucapkan thanks for watching. Untuk kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat and see you next time. Bye-bye.